Pak Karni dan para penonton ELC yang cerdas, berkali-kali saya katakan, kasus ini sebenarnya tidak perlu gonjang-ganjing Republik Nusantara ini. Cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kasus ini it is very very simple gitu, gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelaku ya, seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan sopir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah Barada tanda petik ya, yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya gitu kan, yang menembak tanda petik, maka ini mudah. Yang sulit itu kalau kita nemu jenazah yang hanyut di sungai. Pertama, kita mengidentifikasi siapa jenazah ini. Kedua, kita harus bertanya meninggalnya ini karena apa? Apa dia penyakit ayan, nyebrang terus hanyut? Apakah dia tidak bisa berenang, hanyut, mati? Apakah di tengah-tengah sungai kena kedinginan, jantungnya kumat, mati? Apakah dia dibunuh orang? Luka pun daripada mayat yang di sungai tadi kita harus tanya, apakah lukanya ini karena benturan batu atau karena dianiaya? Untuk case yang ini, pertama TKP jelas di rumah dinas jenderal. Kemudian yang meninggal jelas, identitasnya jelas, kemudian lengkap dengan lukanya Pak Trimit, Pak Johnson. Lukanya jelas juga, Bapak sudah paperkan, saya nonton di TV itu. Luka di sana sini itu. Lengkap. Kemudian barang bukti kemudian yang ngaku nembak tanda petik jelas. Kemudian yang dilecehkan jelas. Saksi-saksi jelas. Siapa saksi? Untuk sementara saksi mulai dari sang jenderal, kemudian Baradae, istrinya jenderal, dan kalau ada asisten rumah tangga, dan kalau ada yang mendengar itu, dan semua yang di situ. Kemudian barang bukti, senjata jelas. Senjata siapa? Ya senjata yang ada di lokasi itu harus disita semua. Senjatanya Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata almarhum, ya. Kemudian kalau ada senjata lain juga disita. Termasuk surat senjata, proyektil, selongsong, disita semua. Darah disita. Pakaian pun harus disita. Termasuk pakaian dalam, ya. Nggak boleh dicuci. Nah, kenapa disita? Kan ada kasus susila, katanya. Ya, ada pelecehan, dan kalau nggak salah 2 laporan polisi itu salah satu diantaranya pertama tentang pelecehan, itu harus disita. Dan handphone, bukan aja handphone korban, handphone Brigadir J, handphone Baradae, handphonenya Kadif Propam waktu itu, handphonenya ibu, istri Kadif Propam, handphonenya Baradae, dan handphone lain yang ada di situ harus disita semua. Kenapa handphone harus disita? Untuk mengetahui pembicaraan, berita, SMS, kiriman gambar, video, dan WhatsApp, dan lain-lain sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Timbul pertanyaan, kalau itu hilang, kan Polri tidak boleh menyerah. Kan ada provider, minta kepada provider, karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dan dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu. Karena handphone kita itu kita nggak bisa, untung aja istri nggak bisa buka itu loh Pak. Kalau dia bisa tanya provider, bisa tahu dia posisi Pak Johnson di mana jam sekian, bisa ketahuan loh Pak. Nah jadi Pak Gayus bisa juga ngajar terus kalau beliau. Oh Pak Johnson, karena Pak Johnson sahabat saya gitu. Jadi dengan handphone itu bisa terjawab posisi. Apakah PCR antara tempat PCR dengan lokasi itu bisa ketahuan? Kenapa bisa ketahuan? Pasti BTS di sana, BTS itu tiang yang tinggi itu bisa nunjukkan posisi di mana kita. Makanya teroris ketangkap itu karena itu sebenarnya. Nah terus selain handphone disita, ada juga di situ apa namanya decoder. Jadi bukan yang nyorot itu, kalau yang nyorot itu nggak nyimpan apa-apa, tapi dia kan ngambil gambar. Nah, decoder itu bisa mengetahui kalau dibuka pada saat jam sebelum kejadian, setelah saat kejadian, dan after kejadian. Bisa di situ. Nah, kalau yang disambar petir ini juga itu. Yang disambar petir bukan decodernya, tapi yang disambar petir yang dalam rumah. Nah, petir masuk rumah itu Pak, ya bisa jadi kita nggak apa-apa, dibilang gitu nggak apa-apa, tapi nanti ahlinya kan yang akan buka gitu. Oh kok petir zaman sekarang bisa bengkung-bengkung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya model baru, zaman digital kan bisa gitu. Nah itu akan bicara juga. Termasuk senjata akan bicara Pak Karni. Kenapa senjata akan bicara? Katanya ditembak dengan senjata berapa itu?
5 ya kalau saya berita. 5 peluru. Pak Johnson ngomong 5 loh, tapi lubangnya 7. Berarti ada peluru model baru sekarang itu Pak. 1 tembakan keluar 2 bercabang. Bisa aja, jangan dibantah. Nanti kan ahli forensik yang akan melihat. Nah kemudian senjata otomatis katanya, pakai senjata Glock ya, Glock. Ditembak. 5 peluru kena semua. Lah kalau kena jantung kan langsung geletak kan. Tapi ada peluru di dinding. Nah, kalau 5 peluru itu kena semua pada saat dia geletak, berarti 4 peluru itu kan rekosetnya di lantai kan. Coba Pak Johnson saya tembak di sini lagi tegak. Dar gitu. Nah, yang 4 kan saya tembak Pak Johnson sudah geletak kan. Dor. Nah, di mana pelurunya ya? Beramburan di situ. Kecuali kalau peluru pinter ya. Dar, naik lagi dia ke dinding. Tak. Bisa jadi. Loh kita nggak boleh bantah, apa adanya, jangan Pak Johnson bantah. Aku pengacara, biarin aja. Siapa tahu peluru pinter kan, loncat lagi, bersarang lagi di situ. Nah, peluru zaman sekarang macam-macam. Jadi artinya peluru bisa bicara, senjata bisa bicara karena senjata itu ada sidik jarinya dari alur itu. Nah, belum surat senjata bisa disita. Surat senjata itu bisa nanti menunjukkan apakah kan yang dipertanyaan di masyarakat Baradae itu berwenang pakai senjata apa enggak. Dilihat saja suratnya, ada enggak suratnya. Kemudian suratnya itu surat sakti apa surat asli. Nah, kalau surat sakti ya siapa yang ngasih surat sakti itu bahaya gitu kan. Nah, kemudian dari peluru kita nggak usah ribut tentang Baradae jago nembak atau tidak. Polisi sekarang pinter. Adik-adik saya, junior saya sekarang pinter-pinter jami. Dan kehebatannya dalam penyidikan diakui dunia. Sekolah penyidikan di dunia untuk teroris itu ada di Indonesia, ada di Akpol. Hebat kalau dia bekerja dengan jujur dan moral. Kenapa? Misalnya dia mengaku nembak, tidak cukup dengan pengakuan dia, tidak cukup dengan kata komandan dia jago tembak, tidak cukup dengan sertifikat. Ya diuji aja pada saat rekonstruksi apa karena rekonstruksi. Nah ini peluru, kamu tembak dengan itu boneka ini, pada saat kamu tembak reaksi, kena enggak? Bisa enggak kamu 5 peluru kena 7 gitu. Hebat. Kan diuji nanti kan Pak. Kalau ternyata dia bisa dar 5, 7 kena. Oh, berarti tidak terbantahkan itu. Walaupun Pak Johnson teriak-teriak nggak terbantahkan loh Pak. Soalnya nanti bukan polisi yang ngomong, ahli balistik. Nah, termasuk nanti TKP ini penting sekali dalam dunia penyidikan. TKP lah yang akan menjawab. Dan ini mungkin Polri agak terkesan lambat, sebenarnya nggak lambat. Karena teliti, TKP dikelola. Nah ini perlu ditanyakan, siapa yang ngelola TKP pertama, tim Serse dari mana? Saya yakin Serse mengelolanya Pak. Karena tidak mungkin polisi lalu lintas. Nggak mungkin juga polisi yang bagian logistik, yang bagian bagi-bagi baju, bagi sepatu untuk saya gitu. Nggak, ini pasti. Nah, tapi timbul beliau bertanya, kalau bukan ya salah gitu kan. Ya, habis kalau bukan nggak mungkin benar kan. Tapi saya yakin bahwa polisi pinter gitu. Pasti yang ngolah TKP pertama itu Serse. Nah, minimal bekas Serse deh Pak. Nah, terus kalau bukan yang perlu dipertanyakan, dan penyidik sekarang ini pasti mempertanyakan siapa yang ngelola TKP, mana berita acara TKP, termasuk jenazah. Jenazah itu bisa bicara Pak Johnson, Pak Gayus, Profesor, kemudian Pak Usman, sahabat saya, Pak Tri, jenazah bisa bicara. Mungkin yang tanya gimana? Ya digali aja kuburnya. Digali kuburnya, bawa ke dokter forensik, dan supaya lebih meyakinkan lagi, Polri sudah mengatakan akan mengundang forensik dari lembaga independen dan dari perguruan tinggi. Kita acungi jempol. Harus begitu. Walaupun forensik Indonesia itu sudah jago kelas dunia. Kita diakui oleh dunia forensik kita. Tentang bedah mayat dan sebagainya. Nah ini jangan dipertaruhkan. Jangan gara-gara ingin nutupi apa-apa terus surat otopsinya dibuat terburu-buru gitu, nanti banyak salah. Nah makanya perlu. Nah gali jenazah ini tak perlu ada permintaan dari pengacara atau advokat atau keluarga. Gali lubang itu atas kemauan daripada si penyidik. Jadi jangan ada statement karena permintaan dari pengacara dan keluarga maka kami kabulkan gali jenazah. Bukan itu, tapi demi keadilan. Maka demi pembuktian, demi keterbukaan, kita gali. Begitu, termasuk laporan ya mestinya ya. Saya hormat sama Profesor Hukum. Ini kan arahnya kan ke tindak pidana kan, bukan delik aduan. Kalau perzinaan itu delik aduan, perlu pengaduan. Pak Karni jagonya ini 284. Tapi kalau
yang beliau katakan pembunuhan, penganiayaan berat, apalagi pembunuhan berencana, tak perlu dilaporkan. Wajib penyidik, penyelidik yang mengetahui informasi itu, kemudian dia selidiki, tingkatkan menjadi penyidikan untuk membuat terang perkaranya, kemudian menentukan siapa pelakunya. Dan gak usah khawatir lah, kita hormat kepada Pak Kapolri. Saya kalau bisa hormat, tidak megang mic ini dua saya hormat. Kenapa? Pak Kapolri katakan, buka tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, tak ada yang direkayasa. Ini suara Polri loh. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan suara Polri direkayasa. Tidak, suara Polri adalah suara dari Pak Kapolri dan suara dari Presiden. Tapi kalau suara-suara yang mengatakan yang ingin merekayasa, ingin nutupi, ingin apa-apa, bukan Polri, Pak. Saya sebagai Polri, walaupun sudah pensiun di gunung, kalau terkait dengan Polri akan dijatuhkan, saya turun. Nah ini kita junjung. Polri akan jujur, akan buka dengan sebenar-benarnya, akan gali mayat, dan tidak peduli siapa pelakunya. Bila perlu kalau sudah 2 alat bukti yang cukup, ya tahan gitu. Kalau banyak terlibat, ya masukkan juga, karena tahanan Polri masih cukup luas itu. Saya kira demikian Pak Karni. Terima kasih. Baik, Jenderal. Ada pertanyaan saya seperti tadi juga. Ada 2 orang, dua-dua pakai senjata. Yang satu Glock, yang satu jenis revolver. Ya. Lah, apa benar posisi orang yang di atas tangga itu lebih mudah menembak ke yang di bawah? Ya lebih enak di bawah. Kalau perang, kan saya ini sekolah angkatan darat loh. Iya. Saya di angkatan darat dan saya juga latihan juga nembak dia kita kan selalu menghindar dalam peperangan atau tembak menembak itu menghindari ketinggian. Iya. Ya kalau bisa masuk dalam lubang gitu kan. Iya. Atau tiarap lah ya. Iya, ngapain orang selalu nembak itu kan dalam kan tiarap supaya posisi rendah. Ya kalau dia di pucuk dari gunung nembak ke bawah ya agak sulit. Tapi kalau di bawah nembak ke atas lebih gampang. Tapi supaya lebih meyakin jangan kata saya. Nanti buktikan aja dalam rekonstruksi. Kasih peluru, kasih apa-apa, solo dor. Ya, soalnya ini kan fakta yang terjadi. Yang dari atas nembak 5, tadi Bapak bilang yang masuk 7. Iya. Yang di bawah malah gak ada yang masuk, Pak. Enggak, itu nembak 7 nggak masuk yang bawah. Iya. Yang atas nembak 5 kena 7. Iya. Tapi itu kan kata media. Ya mungkin diralat lah. Tulisannya maksudnya 5, Pak. Yang katanya kan tulisannya 7, tabaco 5 ya. Jadi kehilangan pertanyaan saya gara-gara jawab. Karena ada orang Pak ditembak. Menurut feelingnya saya 2 peluru aja udah lumpuh. Ya. Terus buat apa lagi ditembak berkali-kali? Ya itu katanya kan menurut berita ya, tapi nggak tahu benar ya. Makanya perlu diperiksa. Katanya bela diri. Kalau bela diri kan dalam rangka karena dia diancam dari bawah kan, mestinya nggak perlu mati ya. Apalagi penembak tepat ya. Satu tembakan aja dipilih aja sini kaget aja cukup ya. Tapi mungkin senjatanya otomatis Pak. Nah, kemudian dia mencari sasaran sendiri gitu. Lah kan bisa jadi Pak Ong, forensik belum bersuara. Tapi kalau saya dulu forensik tapi nggak begini Pak. Jenderal kan pernah pegang Glock. Oh iya, pegangan saya. Apa iya kayak gitu Glock. Enggak juga lah Pak. Kalau jenderal nembaknya kan pelan kan. Apalagi saya kan istrinya orang Jawa, jadi gaya Solo. Bisa ya. Dia kan anak muda kan. Kalau anak muda kan nah, mungkin belum ditembakkan pun sudah meledak gitu. Ya, biar nggak tegang Pak Karni. Jadi nggak mungkin lah gitu. Itu impossible. Terus kalau seseorang tadi kan pertanyaan saya, dia udah kena, pasti udah lumpuh. 2 peluru aja udah lumpuh lah. Ya. Apalagi di dada. Ya. Itu pasti lumpuh. Terus ngapain digituin? Tapi pertanyaan sekarang nggak itu. Apakah orang semacam itu nanti kena di dadanya masih bisa membalas 7 kali? Iya kan, bisa saja rohnya jawab gitu kan. Kalau makanya Pak, ini kan kalau kejanggalan Bapak ditanyakan justru reserse itu bekerja atas kejanggalan.
Serse kita kan pinter, seperti dikatakan bahwa tembakannya 5 pakai senjata otomatis. Ada di dada kena, begitu kena dada kan geletak kan? Iya. Kalau geletak, kemudian ada lagi yang luka kan? Kalau ada lagi yang luka tembak lagi, berarti nembaknya bukan dia saat berdiri, saat dia sudah terjatuh. Kalau dia sudah tersungkur, maka pelurunya tidak mungkin kena dinding kan? Tapi dor dia kena lantai. Kecuali kalau pelurunya nakal dari lantai, shit, gitu. Ya bisa jadi Pak, sahabat saya sudah di dinding, aku nyusul juga. Bisa. Tapi yang bisa jawab kan ahli balistik itu nanti apakah bisa peluru itu setelah dari lantai lari ke atas. Gitu. Itu kan baru guyonan saya aja, tapi jangan dianggap. Yang benar itu balistik yang akan jawab Pak. Apa ketika Jenderal menjadi Kabar Reskrim, itu ajudannya udah bawa Glock? Ya, karena saya tahu tuh harganya mahal banget. Pertama, kalau ajudan itu tidak berpangkat tamtama. Bahkan supir pun banyak, untuk pejabat tinggi itu banyak bintara. Tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin tamtama lebih pintar nyopir, lebih pintar nembak. Kan bisa saja Bro, sudah pensiunnya udah 12 tahun loh Pak. Pensiunnya. Tapi nggak tahu perubahan. Mungkin SOP-nya yang dulu sudah nggak berlaku lagi, udah bisa bintara. Jadi saya nggak mau mendahului, bisa jadi. Tapi kalau zaman saya ya enggak gitu. Ya mungkin zaman Bapak itu APBN-nya masih kecil. Masih kecil. Sekarang kan udah gede. Paling kurang 100 juta loh Pak Glock. Sekarang giliran Johnson Panjaitan, pengacara keluarga. Ya Bang.